Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Majelis kita yang tambah nyaman, tambah dingin, yang semoga tambah ramai juga. Jadi semoga tambah betah di masjid itu. Ngeremein masjid, sudah begini enaknya. Cuman begitu manusia itu. Masjid yang nyaman, di luar masjid enggak nyaman, milihnya di luar masjid. Ada dulu kalau masjidnya nyaman sekali, anak-anak sekolah. Kalau Jumat dari kelas tinggal langsung ke masjid. Itu harus diancam-ancam dulu, nggak naik kelas, nilainya dikurangi, baru mau ke masjid. Padahal masjidnya enak. Dicoba sama gurunya, nggak diancam, nggak diabsen. Yang datang cuma 5 dari sekelas itu. Tapi giliran minggu depannya kelas tersebut ngikut karnaval, yang dibebaskan mau ikut apa enggak silahkan. Di Banyuwangi panas-panas, jauh 3 kilo, capek, ikut semua. Padahal di masjid dingin, semriwing, sambil tidur-tidur, sambil ngantuk-ngantuk, enak. Enggak mau. Ikut karnaval panas, capek, jalan jauh, ikut malah semuanya. Aneh ya manusia itu. Padahal nggak diancam-ancam, mau ikut silakan, nggak ikut nggak apa-apa. Aneh. Kita terakhir kali sudah bahas tentang perang Uhud, perang yang memberikan duka begitu mendalam bagi Rasulullah SAW karena ada 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur di dalam perang tersebut. Dan kaum kafir, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan kemenangan tersebut untuk mau menghabisi orang Islam sampai ke akar-akarnya. Jadi mereka tidak langsung pulang selesai perang Uhud itu. Bahkan hanya berselang sehari mereka berniat untuk menyerang kembali. Ketika subuh sehari setelah perang Uhud, pada pagi hari tampak Bilal bin Rabah mengumumkan kepada kaum muslimin
bagi yang kemarin ikut perang Uhud, maka pagi ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali menyerang musuh. Dan di situ saat itu baru perang kemarin, sekarang sudah harus berangkat lagi. Darah merah masih mengucur, belum kering. Luka-luka masih menganga. Sahabat-sahabat ada yang punya 7 luka, 8 luka, ada 11 luka. Ka'ab bin Malik di tubuhnya. Kemudian juga ada 40 orang yang luka-luka, baru sehari belum sembuh. Pasti. Jangankan habis perang kemarin, kita perjalanan, habis dari perjalanan jauh gitu saja minta cuti. Cutinya 3 hari, belum masuk, istirahat biasa. Padahal naik kendaraan. Ini perang, baru sehari sudah diperintahkan untuk perang lagi. Ini kalau orang imannya enggak kuat, udah pasti enggak mau. Subhanallah ya, betapa beratnya ujian Rasulullah dan para sahabat-sahabat saat itu. Dan yang diperintahkan pergi oleh Rasulullah hanya orang-orang sahabat-sahabat yang sebelumnya ikut perang Uhud. Karena ini masih rentetan dengan perang sebelumnya, sehingga suasana hatinya mungkin masih belum hilang. Suasana perangnya itu, semangatnya masih belum hilang. Dikisahkan di situ ada 2 orang saudara yang bernama Abdullah bin Sahal dan Rafi' bin Sahal, kakak beradik, yang ikut perang Uhud dan mereka terluka. Kemudian mereka ketika kebanyakan orang sudah berangkat, mereka baru tahu bahwasanya Rasulullah menyuruh orang-orang untuk mengejar musuh lagi. Abdullah bin Sahal sama Rafi' bin Sahal ini kemudian mereka saling berbicara. Katanya salah satu di antara mereka, demi Allah, seandainya kita tidak ikut perang ini, kita enggak ikut berangkat, kita sangat rugi sekali ini. Katanya salah satu di antara mereka. Namun mereka mengatakan, oh, tapi kita tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, tidak punya onta, tidak punya keledai. Dan salah satunya lagi menambahi, dan saya ini terluka, demi Allah tidak bisa jalan dengan baik. Bayangkan, tidak punya kendaraan, jalannya terseret-seret karena luka perang baru kemarin, tapi mengatakan kalau kita nggak ikut ini rugi kita. Subhanallah. Akhirnya kakaknya mengatakan kepada adiknya yang luka, yang hanya bisa jalan dengan terseret-seret itu, ya sudah, kalau begitu saya temani, kita berjalan pelan-pelan saja. Tidak, aduh, nggak ada kendaraan, kamu luka, jalannya seret-seret, udah nggak usah berangkat aja, pasti Nabi pahamlah. Tidak, tapi merasa rugi kalau tidak bisa ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika yang sulit untuk berjalan tadi, ketika sudah beberapa jauh perjalanan, merasa tidak kuat untuk jalan lagi, digendong oleh saudaranya supaya bisa ikut perang.
dan mereka berdua akhirnya sampai di perkemahan kaum muslimin sudah terlambat sekali, hampir isya. Padahal saat itu Rasulullah berangkat itu subuh, ya, subuh. Ini dua orang ini hampir isya baru nyampe karena lambatnya perjalanan, karena sulitnya mereka berjalan sampai menggendong saudaranya demi ikut perang setelah perang Uhud ini. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhenti di sebuah daerah yang bernama Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu nama sebuah daerah, tapi kalau dari sisi bahasa harimau yang kemerah-merahan. Tapi itu nama sebuah daerah. Semuanya yang ikut perang Hamra'ul Asad ini adalah orang-orang yang pernah ikut atau sebelumnya ikut perang Uhud. Hanya ada satu yang tidak ikut perang Uhud, yaitu Jabir bin Abdullah. Karena ketika perang Uhud dia diperintahkan oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya atau saudara perempuan bapaknya, saudari-saudari bapaknya di Madinah. Ini Jabir diperintahkan. Ini Jabir ikut. Kondisi kaum muslimin yang masih dalam keadaan lelah luar biasa, capek luar biasa, lahir dan batin, tapi masih mau menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 172 sampai 174. Alladzina tajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka di dalam perang Uhud. Sesudah mendapatkan luka, lukanya belum sembuh, masih sakit-sakitnya, badan pegel linu semuanya, udah suruh berangkat lagi. Ini kalau tidak Rasulullah yang nyuruh, pasti orang akan menggerutu, pasti orang tidak terima. Kalau hanya sekedar majikan atau bos nyuruh karyawannya baru selesai kerja suruh kerja lagi, mesti nggak mau, nggak manusiawi ini, melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau yang nyuruh Rasulullah, seorang muslim malah seneng, malah merasa rugi kalau tidak ikut. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Jadi pahala yang besar itu yang dicari oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika di Hamra'ul Asad ini siangnya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak, sebanyak-banyaknya, kemudian membagi kayu bakar itu menjadi sebanyak mungkin tempat-tempat, dibagi di atas tanah, dikumpulkan di atas tanah sebanyak mungkin, dibagi-bagi sebanyak mungkin, sehingga dikisahkan sampai ada 500 tempat
yang malam dinyalakan api unggun dengan kayu bakar itu, sehingga ada 500 tempat yang memenuhi Hamraul Asad, api unggun yang dari kejauhan seperti sebuah pasukan yang besar yang sedang berkemah. Padahal cuma sedikit. Ini membuktikan di antara salah satu bukti dan kisah cemerlangnya strategi Rasulullah SAW di dalam perang Hamraul Asad ini, sehingga musuh dari kejauhan tuh gentar. Wah, orang Islam lihat bagaimana api unggunnya kok banyak sekali, sampai 500, jadi seluruh nyebar, dianggapnya itu ada orangnya gitu. Padahal orangnya nggak nyampe 500. Ya api unggun, satu api unggun itu 10 orang anggapannya. Nah kalau sampai 500, itu bisa 5.000 itu nanti. Wah banyak sekali, nggak mungkin kita menang. Akhirnya mundur. Orang-orang kafir yang belum pulang dari perang Uhud tadi itu melihat banyaknya api unggun yang dinyalakan oleh kaum muslimin, mereka menyangka itu adalah pasukan yang besar, sehingga mereka tidak berani untuk menyerang, maka mereka pulang. Ini peristiwa di antara peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud. Kecemerlangan strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam gelap, tidak bisa meneliti apakah betul apa tidak itu pasukan sebanyak itu, sehingga mereka tidak mau mengambil resiko. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah perang Uhud itu mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah atau Abi Salamah. Kenapa kok Rasulullah mengutus sariyah atau pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah tapi dipimpin oleh sahabat? Sariyah. Karena ketika tersebar kabar bahwasanya kaum muslimin kalah di dalam perang Uhud, musuh-musuh Islam itu gembira, dan mereka seperti kaum musyrikin, kita harus segera memanfaatkan momen ini, kesempatan ini ketika kaum muslimin lemah, harus segera dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Kalau nunggu tahun depan nanti pasti kuat lagi. Maka bani-bani yang memusuhi Islam di sekitar Madinah, mereka itu memobilisasi bani-bani yang lain yang memusuhi Islam untuk bergabung menyerang Madinah, mumpung dalam keadaan terluka. Ada pimpinan dari bani tersebut yang bernama Tulaihah Al-Asadi dan saudaranya yang mengajak bani-bani di sekitarnya untuk bergabung dengan dia dan bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Kabar itu segera diketahui oleh Rasulullah, di mana Rasulullah SAW seperti biasa beliau selalu mengirimkan telik sandi atau orang-orang yang memonitor daerah-daerah sekitar Madinah. Itu juga strategi Rasulullah, sehingga ketika ada pergerakan dari Tulaihah Al-Asadi dan bani-baninya, maka Rasulullah sigap segera beliau mempersiapkan pasukan juga.
ditanggap, dipersiapkan 150. Tidak banyak ya. Nah, ini 150. Musuhnya itu bisa nanti sampai ribuan. Gabungan dari orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor yang dipimpin oleh Abu Salamah bin Abdul Asad radhiyallahu anhu, dan pasukan ini segera bergerak. Tidak seperti ketika Uhud nunggu atau hanya bergerak di depan, di dekatnya Uhud, di dekatnya Madinah, tidak. Tapi Rasul itu mendahului, selalu begitu. Beliau menyerang terlebih dahulu ketika sudah ada kabar bahwasanya musuh menyerang, tapi didahului. Nah, pasukan ini kemudian sampai di daerah Qoton. Tempatnya pasukan Tulaihah tadi itu, tapi seperti sebelumnya juga, ketika sudah ketemu dengan pasukan muslimin, mereka tidak berani. Mereka kemudian lari, tidak jadi perang. Jadi sama seperti Hamra'ul Asad tadi itu, tidak ada perang. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus pasukan lagi yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Tidak berselang lama dari situ, mengirim pasukan, karena di situ ada Khalid bin Sufyan Al-Hudhali yang mereka juga sama ingin menyerang Madinah, tapi kemudian didahului oleh Rasulullah dengan pasukan muslimnya. Sebelum berangkat itu, Abdullah bin Unais ini minta kepada Rasulullah untuk menjelaskan bagaimana ciri-cirinya Khalid bin Abu Sufyan itu, sehingga mau dibunuh. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah ciri-cirinya. Ketika sudah ketemu ya antara dua pasukan itu, maka oleh Abdullah bin Unais, Khalid bin Sufyan ini dibunuh. Tapi tidak terjadi perang. Ketika pimpinannya mati, maka mereka kabur, tapi masih menyimpan dendam. Dan ketika pulang ketemu Rasulullah, Abdullah bin Unais ini sama Rasulullah diajak masuk ke dalam rumah. Kemudian oleh Rasulullah diberi tongkat. Abdullah bin Unais ini, kata beliau, Rasulullah, tongkat ini akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, akan menjadi bukti bahwasanya Abdullah bin Unais ini telah membantu perjuangan Islam dengan memimpin pasukan dan mengalahkan pasukan musuh. Tongkat itu disimpan terus oleh Abdullah bin Unais, menjadi barang yang sangat berharga setelahnya, sampai-sampai ketika beliau meninggal dunia, beliau berwasiat supaya tongkat ini, tongkatnya kayu, dikuburkan bersama saya. Jadi sekarang tidak ada di museum, sudah hancur bareng sama Abdullah bin Unais karena saking senengnya. Sahabat-sahabat kalau mendapatkan barang-barang dari Nabi itu senang, disimpan terus sampai mati. Ada yang dapat selimut, disimpan terus sampai dia berpesan, kalau mati saya dikafani dengan selimut ini. Jadi luar biasa sekali Rasulullah itu bagi para sahabat-sahabat ya. Tidak seperti teman biasa kayak kita, enggak, lebih dari itu. Mereka luar biasa. Ketika Rasulullah berwudu, banyak yang mengerubungi untuk menampung air sisa wudunya Rasulullah.
Bahkan pernah Rasul meludah, itu ditampung air ludahnya. Tapi ludah Rasulullah nggak sama dengan ludah kita ya, wangi. Dan barokah itu hanya ada kepada Rasulullah. Selain Rasulullah nggak ada sudah. Meskipun orangnya hebat, meskipun kiai besar, meskipun orang hafal Al-Quran, tafsir hadis semuanya ulama besar, tidak ada barokahnya sudah. Barokah dari tubuhnya loh maksudnya ya. Ya hanya Rasulullah. Sehingga apa-apa yang dari Rasulullah begitu berkesan bagi para sahabat-sahabat. Anak buahnya dari Khalid bin Sufyan tadi itu tidak terima karena pimpinannya dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Kemudian mereka menempuh dengan cara yang licik untuk membalas dendam. Mereka pada bulan Safar tahun keempat Hijrah, jadi kurang lebih setahun setelahnya ya, tapi tidak sampai setahun lengkap, mereka dari kabilah Udal dan Al-Qarrah pura-pura. Ini sebenarnya menyimpan dendam di hatinya, ingin balas dendam tapi pura-pura baik. Mereka mengutus utusan kepada Rasulullah yang mengatakan kepada Nabi bahwasanya kabilah Udal dan kabilah Al-Qarrah sudah banyak yang masuk Islam, sehingga butuh para sahabat-sahabat untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Dan Rasulullah ketika diberitahu tentang masalah itu, beliau senang. Tentu saja tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Rasulullah daripada orang masuk Islam dan minta supaya diajari Islam. Rasulullah senang sekali, dan Rasulullah tidak tahu maksud jahat yang ada di dalam hati para utusan-utusan tadi itu. Rasulullah tidak mengetahuinya, karena memang Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Beliau tahu yang gaib hanya ketika diberitahu. Pada beberapa kesempatan diberitahu oleh malaikat Jibril, terutama pada bahaya-bahaya yang akan menimpa diri Rasulullah. Itu oleh malaikat Jibril diberitahu terlebih dahulu. Meskipun terkadang seperti dalam kasus Rasulullah makan daging beracun, itu sudah sempat masuk ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan saya ini nabi, saya mesti selamat, tidak bisa. Manusia biasa juga. Jadi Nabi Muhammad tidak mengetahui bahwasanya utusan ini bermaksud jahat. Maka Nabi mengirimkan 10 sahabat untuk mengajari Al-Quran di bawah pimpinan Asim bin Thabit. Maka 10 sahabat ini berjalan menuju kabilah Udal dan kabilah Al-Qarrah bersama utusan tadi itu, dan ternyata di perjalanan musuh sudah bersiap untuk menghadang mereka. Ketika sampai di sebuah kampung Hudzail, kampungnya yaitu kampungnya Bani Lihyan, di mana mereka itu juga memusuhi kaum muslimin, dan sekutunya kabilah Udal dan kabilah Al-Qarrah tadi itu, maka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membunuh 10 utusan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengepung 10 sahabat tadi itu dengan ratusan orang dari Bani Lihyan. Mereka kemudian kalah jumlah, tidak siap perang. Persiapannya untuk dakwah, untuk ngajarin, tapi dikepung dengan sebegitu banyaknya 100 orang, sampai mereka terdesak di atas bukit, dan di dekatnya mata air Roji, sehingga peristiwa ini dikenang dan dikenal dengan Haditsatur Roji, tragedi Roji, tragedi pengkhianatan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW, karena tidak jujur, licik. Mereka dikepung oleh ratusan orang, dan katanya orang-orang musyrik yang ngepung itu, kalau kalian turun, kami berjanji tidak akan bunuh kalian. Katanya orang musyrik. Tapi Asim sebagai pimpinannya tadi itu radhiyallahu anhu, saya tidak sudi turun dan berada dalam tawanan orang kafir. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang keadaan kami ini, ya Allah. Berdoa, dan doa itu dengan doa yang keras, kemudian membuat orang-orang kafir menjadi emosi, lalu mereka melancarkan anak panah, dipanah. Ya, 10 orang lawan ratusan, bukan hanya 100, beratusan lebih. Akhirnya 7 orang di antara para sahabat ini dari 10 orang meninggal dunia, termasuk Asim pimpinannya. Masih tersisa 3 orang, yaitu Khubayb dan Zaid. Yang satu lagi Abdullah bin Tariq. Akhirnya 3 orang ini memutuskan untuk menyerah, karena janjinya orang kafir kalau mau turun maka tidak akan dibunuh, akan dijadikan tawanan. Kemudian setelah itu ketika turun, Abdullah bin Tariq, satu di antara 3 orang tadi itu, mau melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri itu, maka dibunuh pula. Sehingga tinggal 2, yaitu Khubayb dan Zaid. Kisah berikutnya yaitu berkaitan dengan Khubayb dan Zaid ini. Khubayb dan Zaid ini kemudian diikat, lalu dibawa ke Mekah, 2 orang sahabat mulia ini, dan dijual di pasar budak. Khubayb dibeli oleh Harith bin Amr bin Naufal. Siapakah Harith bin Amr bin Naufal ini? Adalah, ya, jadi Amr itu anaknya Haris, yang beli Amr. Haris kemana? Bapaknya mati, terbunuh di dalam perang Badar. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Khubayb. Jadi Khubayb sekarang dalam kepemilikan anak orang yang bapaknya dia bunuh. Dan Amr sudah tahu bahwasanya yang bunuh bapaknya adalah Khubayb. Dan sekarang Khubayb jadi budak saya. Memang dia membeli Khubayb itu
dalam rangka untuk membunuhnya. Jadi bukan dalam rangka untuk dipekerjakan, tidak, tapi untuk dibunuh. Kemudian Khubaib dibawa pulang ke keluarganya Amr, dan di sana Khubaib menunjukkan sikap sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Dikurung Khubaib sampai ada kesepakatan dari keluarganya Haris bin Amr, Bani Haris, untuk membunuh Khubaib. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Jadi dimusyawarahkan dulu. Khubaib itu hanya disimpan aja, dikurung, untuk kemudian nanti dibunuh bareng-bareng, balas dendam. Dan Khubaib ketika di masa pengurungannya itu dikisahkan bahwa dia minta untuk pinjam, dia pinjam pisau kepada seorang wanita dari keluarganya Haris yang mengurung dia, menawan dia. Lalu dipinjami pisau, dia pegang pisau, dan anaknya si wanita tadi itu yang minjami pisau, karena ibunya lengah, anaknya ini main-main di dekatnya Khubaib. Bahkan sampai akhirnya ini anak kecil duduk di pangkuannya Khubaib, yang Khubaib sedang pegang pisau, ya. Kemudian ibunya ini menjerit, lalu segera diambil anaknya itu. Katanya Khubaib, apakah kamu khawatir anakmu akan aku bunuh? Insya Allah hal itu tidak akan pernah saya lakukan. Jadi Khubaib nggak balas dendam. Padahal bisa saja lepaskan saya atau anak ini mati, begitu. Tapi tidak. Atau anaknya mungkin langsung dibunuh sebagai bentuk kemarahannya, tapi tidak. Sehingga sampai-sampai perempuan ini mengatakan, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib radhiyallahu anhu ketika dia sudah masuk Islam nanti. Bahkan kata perempuan ini, saya pernah melihat Khubaib makan setangkai kurma ketika dalam tawanan itu, padahal saat itu di Madinah, di Mekah tidak ada buah-buahan, tidak ada kurma yang berbuah, pohon kurma yang berbuah tidak ada, tapi dia sedang makan setangkai kurma dalam keadaan tangannya dirantai besi. Dapat dari mana ini? Keluarga nggak mungkin ngasih, apalagi Khubaib keluar pun nggak ada kurma karena nggak musim. Kok bisa makan? Itu sama seperti Maryam yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada karomah di situ, itu namanya karomah. Kalau Nabi mukjizat, karomah yang dimiliki oleh sahabat. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Saya belajar karomah, enggak bisa. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala mau ngasih ke siapa. Dan karomah itu tidak bisa diulang-ulang sekehendak hati yang punya, tidak bisa. Mungkin orang ditembak tidak meninggal dunia, tapi tidak kemudian orang itu santai saja kalau saya ditembak. Bisa jadi karomahnya nggak dikasih ketika kesempatan kedua sama Allah, ya mati beneran. Karomah yang didapat oleh Khubaib, sampai akhirnya keluarganya Haris bin Amr telah menentukan waktu untuk pembunuhan Khubaib. Hanya diajak jalan di sebuah tempat
Dan di situ di luar Mekah, ya, di luar tanah haram. Karena orang kafir pun mereka menghormati tanah haram, tidak menumpahkan darah di dalam tanah haram, di luar. Sebelum dibunuh, Khubayb meminta izin untuk sholat. Lalu dia diberi izin dan dia sholat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat dia mengatakan, seandainya aku tidak khawatir, kalian menduga bahwa apa yang saya lakukan ini karena takut mati, saya akan minta sholat lebih banyak lagi. Jadi sholatnya bukan karena ngulur-ngulur waktu supaya enggak mati-mati, tidak. Tapi karena kepingin sebelum meninggal dunia mengerjakan sholat, suatu hal yang sangat nikmat bagi Khubayb, bagi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan sebelum dibunuh, Khubayb berdoa dengan suara keras, ya Allah, hitunglah jumlah mereka ini, binasakanlah mereka semuanya, jangan engkau sisakan sedikit pun seorang pun dari mereka. Wih, doanya nakutin. Sampai-sampai dan doanya dikabulkan. Semua orang-orang yang ada di situ pada saatnya nanti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu masih kecil. Masih agak kecil. Sama bapaknya Abu Sufyan saat itu Muawiyah didorong jatuh supaya tertelungkup di tanah supaya tidak terkena doa itu. Wah, bahaya doa. Tiarap supaya enggak kena doa. Kan semua yang ada di sini, hitunglah ya Allah. Ini anaknya suruh tiarap. Suruh tiarap karena takutnya sama doa tadi itu. Abu Sufyan sendiri tidak terkena, kenapa? Karena dia masuk Islam. Setelah itu yang lain-lainnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa itu dan mengucapkan syair-syair, maka oleh Uqbah bin Haris, salah satu anaknya Haris, Khubayb dibunuh. Khubayb radhiyallahu anhu dieksekusi. Allah alam diapakan. Jelas gugurlah Khubayb. Ini yang ke-9 ya dari utusan Rasulullah tadi itu. Tadi itu mulainya jam berapa? Jadi nggak tahu saya ini. Oh. Kemudian kan 2 tadi yang dibawa ke Madinah, yang dibawa ke Mekah, Khubayb sama Zaid. Zaid ini juga dijual di pasar Madinah dan ceritanya sama dengan Khubayb. Zaid bin Tathinnah ini lengkapnya namanya radhiyallahu anhu. Dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah untuk dibunuh juga sebagai balasan atas tewasnya, atas dibunuhnya Umayyah bin Khalaf, bapaknya juga di dalam perang Badar, yang dibunuh oleh Zaid. Sehingga Zaid tadi itu kemudian sama dikurung, dan ketika sudah waktunya eksekusi, maka Zaid digiring keluar dari tanah haram, yaitu Tan'im, di daerah Tan'im, dan di sana keluarga dari Umayyah bin Khalaf, dari Safwan bin Umayyah sudah berkumpul. Ketika dalam perjalanan itu
ketemu dengan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini ketika eksekusinya Zaid Khubaib hadir, ketika eksekusinya Zaid juga hadir Abu Sufyan, karena memang dia sebagai figur saat itu yang paling dihormati oleh orang-orang Quraisy. Tersisa hanya Abu Sufyan. Pentolan-pentolannya yang lain sudah mati di dalam perang Badar. Pimpinan-pimpinan yang utama-utama itu sudah nggak terdengar lagi, sudah nggak ada. Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah nggak ada, sudah mati di dalam perang Badar. Dan tinggal Abu Sufyan yang dituakan itu. Ikut terus Abu Sufyan. Eksekusinya Khubaib lihat, eksekusinya Zaid juga lihat. Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid, demi Allah, ya meskipun belum Islam tapi demi Allah, wallah. Keterangannya sudah kita terangkan pada dahulu-dahulu. Saya mau tanya sama kamu, wahai Zaid, apakah engkau mau posisimu ini digantikan oleh Muhammad dan kami penggal lehernya, sedangkan kamu ganti berada di tengah-tengah keluargamu dalam keadaan aman? Jadi mau enggak kamu itu misalkan ditukar sama Muhammad, kamu pulang, Muhammad yang di sini, mau enggak kamu? Katanya Zaid, demi Allah saya tidak mau. Saya tidak mau, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di tempatnya sekarang yang aman, yang enak bersama keluarga, lalu tertusuk duri saja, saya tidak rela sementara saya duduk-duduk di tengah keluarga saya enak-enakan di rumah, saya aman, Nabi Muhammad aman, tapi Nabi Muhammad kena duri, itu saya nggak rela. Saya lebih baik durinya itu kena saya. Jadi jangankan kok ditebas lehernya Nabi Muhammad, kena duri saja. Misalkan Zaid kena duri, ditukar sama Nabi Muhammad kena duri, nggak mau Zaid, biar durinya saya saja. Ya, apalagi pedang yang lebih menyakitkan, duri yang nggak begitu menyakitkan saja nggak rela Nabi Muhammad kena. Ini saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mungkin kalau orang sekarang ya, mungkin diganti sama orang lain. Oh iya, bisa nggak gitu? Senang. Ini tidak. Maka kemudian Zaid dibunuh oleh keluarganya Sofwan bin Umayyah, dan kaum kafir tadi itu mereka juga mengirim utusan. Masih ingat dengan pimpinan dari 10 orang tadi itu, 10 sahabat tadi itu, yaitu yang bernama Asim. Dicari tubuhnya Asim, dicari oleh orang-orang kafir, di bahasa Jawanya dibaleni, ya. Kok nggak dibawa? Ya? Wah, ayo balik sana, nyari tubuhnya pimpinan dari 10 sahabat Muhammad itu. Lalu ditemukan tubuhnya Asim, tapi ketika mau diambil, qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya Asim itu Allah mengirimkan serombongan binatang terbang yang kecil-kecil, wallahu alam apakah itu tawon, sepertinya tawon, karena menyengat, karena orang-orang kafir gak berani mendekat, gak berani mendekati jasadnya Asim. Ribuan, ya,
mengerubungi jasadnya Asim sehingga yang mau ngangkat tidak berani, disengat, menjauh, akhirnya ditinggalkan. Menurut riwayat ketika dalam pengepungan Asim itu juga berdoa, saya mengharamkan jasad saya disentuh oleh orang-orang kafir. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang kafir tidak bisa nyentuh. Dan kemudian dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah haditsatur Raji, tragedi Raji, ya. Kemudian masih ada kisah lagi yang sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip, kejadiannya mirip, yaitu haditsatu Bi'ru Ma'unah, tragedi sumur Ma'unah, di mana kejadiannya pada bulan yang sama dengan kejadian Raji, yaitu Safar 4 Hijrah. Beruntun setelah kejadian Raji, kejadian Bi'ru Ma'unah. Awalnya datang ke Madinah seorang yang bernama Amir bin Malik. Dia ini terkenal sebagai pandai memainkan tombak, sehingga dia termasuk figur, termasuk orang terkenal. Maka bisa menemui Nabi SAW, dan dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya dia itu ingin tertarik dengan Islam. Maka Rasulullah senang sekali dengan itu. Tapi sebenarnya Amir bin Malik ini tidak ada maksud jahat. Tidak ada maksud jahat. Kalau dari Amirnya ini tidak ada maksud jahat, dan dia betul-betul ingin supaya dia mengenal Islam. Ketika diajak oleh Rasulullah, ayo masuk Islam, Amir ini menolak. Tapi dia mengatakan, tidak mustahil suatu saat nanti saya masuk Islam, begitu. Untuk sekarang saya belum siap, katakannya begitu, bahasa kita. Saya sekarang belum siap, tapi saya ini ada keinginan untuk masuk Islam. Dan saya ini di kaum saya ini orang yang dipercaya, saya ini orang yang didengarkan oleh kaum saya, sehingga kalau bisa engkau Muhammad mengirimkan dai-dai, mengirimkan utusan-utusan yang mengajarkan Islam kepada kaum saya di Najd. Maka Rasulullah senang. Kok Rasulullah senang? Kok Rasulullah tidak mengambil pelajaran dari haditsatur Raji, tragedi Raji, mengirimkan utusan dan dibunuh? Kabar tentang 10 sahabat tadi itu yang semuanya terbunuh belum sampai kepada Rasulullah SAW. Berdekatan waktunya, sehingga Rasulullah tambah senang. Oh, kemarin sudah ngirim 10 sahabat, alhamdulillah. Beliau belum tahu kalau 10 sahabat itu telah dibunuh oleh orang kafir. Sehingga ketika Amir bin Malik minta lagi, dikasih lagi. Seandainya tahu, khawatir pasti. Sehingga diberikan lebih banyak, 70 sahabat yang hufat semuanya, hafal Al-Quran. 70 sahabat hafal Al-Quran, semuanya dikirimkan ke Najd untuk mengajari orang-orang Najd Al-Quran. Beliau sangat senang, kirim tambah banyak.
Nah, berangkatlah 70 sahabat itu bersama Amir bin Malik. Ketika sudah sampai di sebuah daerah Bi'r Ma'unah, di situ ada mata air yang namanya Ma'unah, maka Rasul juga mengutus di antara 70 sahabat itu pembawa surat dari Rasulullah untuk pemimpin di daerah tersebut. Gitu. Nah, pemimpin di daerah tersebut namanya Amir bin At-Tufail Al-Mal'un, yang terlaknat. Pembawa surat tadi itu namanya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan membawa surat Rasulullah SAW menghadap kepada Amir bin Tufail supaya membaca surat Rasulullah SAW. Tapi ketika menerima surat itu oleh Amir bin Tufail, jangankan dibaca, dibuka aja enggak, langsung disobek-sobek suratnya Nabi Muhammad SAW. Disobek-sobek, bahkan dia menyuruh orang untuk membunuh pembawa surat. Haram bin Milhan tadi itu disuruh untuk dibunuh. Padahal aturan internasional ya, itu tidak boleh membunuh utusan. Membunuh utusan adalah sebuah perkara yang berat. Ketika dahulu di Indonesia, utusan dari pasukan Tatar, pasukan Kubalaikan datang ke Indonesia. Belum ada Indonesia ya, apa namanya, Nusantara. Saya lupa ke kerajaan mana, Kediri ya. Itu dipotong telinganya, diputus telinganya, tidak dibunuh, hanya diputus telinganya. Itu murka pasukan Tartar, dan kemudian mengirimkan pasukan yang begitu besar untuk menyerang Kediri. Hancur akhirnya Kediri. Ini dibunuh. Ya, bukan hanya dipotong telinganya, dibunuh. Dan kemudian Amir bin Tufail ini minta bantuan, menggalang kekuatan di kabilah-kabilah sekitarnya supaya menghabisi 69 ya, karena 70 ya. Amir bin Malik yang bawa tadi sudah tidak terlibat lagi, sudah dia pulang, sudah tidak terlibat lagi. Jadi yang jahat ini memang Amir bin Tufail ini. Kalau Amir bin Malik tadi tidak pura-pura dia. Nah, Haram bin Milhan tadi itu ketika dibunuh, menurut riwayat dia ketika ditusuk itu, ya, ditusuk tombak tembus, itu dia tidak menjerit, dia tidak mengiba-iba, tidak mengadu, itu tidak. Dia malah mengucapkan Allahu Akbar, uztu wa rabbal Ka'bah. Allahu Akbar, saya sukses, saya menang demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, jadi heran orang itu, ini orang kok malah seneng gitu ya, sukses. Karena memang kebanyakan sahabat itu yang dicari itu syahadah, mati syahid ya. Ketika dapat mati syahid itu tambah seneng gitu. Tapi tidak bunuh diri ya, tidak bunuh diri, beda ya. Hati-hati, pengen mati syahid bunuh diri, dia kena hukum bunuh diri dalam Islam nanti, bukan hukum mati syahid. Akhirnya Amir bin Tufail tadi itu memanggil bani-bani, kabilah-kabilah di sekitarnya untuk bergabung untuk membunuh 69 sahabat tadi itu.
Pertama ngajak Bani Sulaim, tapi Bani Sulaim tidak mau karena ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tapi bani-bani yang lain masih banyak. Akhirnya ada suku atau kabilah Ra'al, Dzakwan, Huzayyah, mereka bergabung dengan Amir bin Tufail untuk menyerang 69 sahabat yang tersisa. Karena 69 sahabat yang tersisa saat itu belum menyadari kalau keadaan mereka itu berbahaya. Haram bin Milhan tadi itu sudah dibunuh, tapi mereka diam-diam menyerang 69 sahabat ini dengan jumlah yang begitu banyak juga, ratusan juga. Sehingga tidak tahu 69 ini, tenang saja, mereka tidak bersenjata, orang mau dakwah, orang mau ngajari Islam, orang di hatinya itu niat baik, tapi ternyata yang ditemui tidak baik, itu kan berkhianat namanya. Saya percaya sama seseorang, ternyata orang itu buruk sama saya, berarti kan khianat itu namanya. Kemudian terjadilah, kalau bahasa sekarang itu pembantaian ya. 69 sahabat itu dibunuh. Tidak hanya 1-2, dan dari 69 tadi itu selamat 2. Hanya 2 yang selamat, yaitu Ka'ab bin Zaid, yang dia dalam keadaan terluka parah, pura-pura mati di antara mayat-mayat sahabat yang lain. Dia tidak ngelawan lagi, sudah pura-pura mati sehingga dia selamat. Kemudian satu lagi Amr bin Umayyah, yang saat penggerbekan itu dia tidak di dalam kumpulan itu, dia sedang berjalan-jalan bersama seorang gembala, penggembala gitu, agak jauh dari tempat itu, sehingga dia selamat. Lari ya, karena melihat burung-burung di atas itu pada berputar-putar, ada sesuatu yang nggak beres ini di bawahnya itu. Ini kan tempat kita bermalam di situ. Akhirnya dia melarikan diri, namun penggembala tadi yang wallahu alam apakah sudah muslim, tapi yang jelas itu berpihak kepada kaum muslimin sehingga ikut menyerang. Tapi satu orang saja bantuannya, sehingga nggak ada efeknya sama sekali. Penggembala tadi itu ikut terbunuh. Tapi Amr bin Umayyah lari kembali ke Madinah, dan dia di tengah jalan, dalam perjalanannya pulang itu ketemu dengan 2 orang yang disangka musuh. Dibunuhlah 2 orang itu sama Amr bin Umayyah. Tapi ternyata diketahui orang ini berasal dari kabilah yang mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ya nggak boleh dibunuh, harus bayar diat gitu. Bayar diat. Kata Nabi, qatalta qatilain, kamu telah membunuh 2 orang, maka la utayinnaha, aku yang akan bayar, tapi diatnya itu dibayarkan oleh Baitul Mal ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kabar tentang pembunuhan sahabat-sahabat, pengkhianatan oleh orang-orang Quraisy
oleh orang-orang kafir tadi itu sampai kepada Rasulullah, menurut riwayat dalam satu malam. Jadi kabarnya itu dalam satu malam. Mungkin kalau kita habis maghrib dapat kabar 10 orang terbunuh, shock ya, sedih, marah campur sedih, masih marah campur sedih, ditambahi lagi ya, masih luka menganga, ditambahi lagi dengan kabar yang lebih parah. Habis Isya datang lagi utusan yang memberi kabar bahwa 68 sahabat telah gugur juga. Tambah sedih dan tambah marah Rasulullah SAW. Saking marahnya, setelah itu Rasulullah berdoa dalam kunut nazilah selama 1 bulan penuh, 5 waktu sholat. Ya Allah, hancurkanlah mereka, ya Allah, cerai-beraikanlah mereka. Ini adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab adanya kunut nazilah. Kisah ini, pengkhianatan kaum musyrik ini. Ini 5 waktu Rasul doa terus, berdoa terus. Kunut nazilah isinya kan keras itu, kunut nazilah, hancurkan gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah 1 bulan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan wahyu berupa hadis qudsi, bukan dalam ayat Al-Qur'an. Ablighu anna qaumana, bahwasanya para syuhada tadi itu, tadi berapa ya? 10 sama 68, berarti 78. Bahwasanya para syuhada yang berjumlah 78 tadi itu mengatakan, ablighu anna qaumana, sampaikan kepada kaum kami bahwasanya kami telah berjumpa, anna laqina rabbana, kami telah berjumpa dengan Rabb kami telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faradiya anna, maka Allah ridho dengan kami, waradina anhu, dan kami juga ridho kepadanya. Barulah Rasulullah itu tentrem hatinya, hilang kemarahannya, karena nasib para sahabat-sahabat yang sangat beliau cintai ternyata menyenangkan di akhirat, dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, hidupnya damai, menyenangkan, sehingga setelah itu Rasulullah berhenti dari kunut nazilah. Nah, inilah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terjadinya perang Uhud. Dan setelah ini ada perang Bani Nadir. Orang Yahudi diusir, bukan hanya 1 orang apa 2 orang, tapi 1 daerah, suruh pergi semuanya. Misalkan Banyuwangi kota kosongkan, begitu, sterilkan, pindah semuanya pokoknya. Yang boleh dibawa hanya apa yang bisa dimuat oleh unta. Mungkin kalau sekarang apa yang bisa dimuat oleh mobil, ya itu sudah kosongkan. Wah, luar biasa sekali. Itu orang Yahudi. Itu insya Allah pertemuan berikutnya saja. Cukup ya? Semoga bermanfaat, semoga bisa istiqomah, semoga tambah rame ya. Setidaknya YouTube-nya itu diramein gitu ya. Masjid Kambria Mahmud itu followernya kok cuma 132. Karyawannya berapa, Mas?
Karyawannya berapa? 200. Itu setidaknya semuanya harus. Mosok kalah sama follower saya. Lebih banyak. Ya, like, share dan komen yang baik-baik. Ya, itu ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.